Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ine Nupriyanti, dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada kelas 11 Sekolah Menengah Kejuruan. Pada kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai hak atas kekayaan intelektual. Di sini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar. Nantinya peserta didik akan dapat memahami hak atas kekayaan intelektual. Kemudian peserta didik akan mampu mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Indikator dari pembelajaran di sini adalah yang pertama, dapat mendeskripsikan macam-macam hak atas kekayaan intelektual, kemudian mampu mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Tujuan dari pembelajaran ini nantinya siswa akan dapat melihat melalui media tayang dan diskusi. Kemudian peserta didik dapat menguraikan macam-macam hak atas kekayaan intelektual dengan santun, menghargai pendapat orang lain, mampu bekerja sama, bertanggung jawab, dan berpikir kritis. Selanjutnya, dalam poin pembahasan di sini, kita akan membahas macam-macam haki. Haki terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Di sini kita akan menjelaskan mengenai pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan serta sastra dan seni. Jadi di sini jika kita sudah mengakui hak cipta kita, maka orang lain tidak boleh mengambil hak yang telah kita patenkan. Kemudian kita akan masuk ke pengertian hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang perindustrian, terutama yang mengatur pelindungan hukum. Di sini bisa kita jelaskan bahwa apapun yang berkaitan dengan industri, baik itu industri mesin yang sudah diciptakan, apabila sudah terdaftar nantinya dan dilindungi oleh hukum, maka kita tidak bisa mengambil atau mengakui hak yang sudah diberikan nomor hukumnya. Di sini ada beberapa jenis dari hak cipta. Yang pertama yaitu hak paten. Hak paten ini diberikan oleh negara kepada inspektor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang tentunya selama waktu yang telah ditentukan dapat melaksanakan sendiri investasinya tersebut untuk memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi jika kita sudah mengeluarkan hak paten, maka kita sebagai warga negara yang baik, yang mengikuti perundangan, tidak boleh mengakui hak paten yang sudah diakui oleh lembaga yang sudah terdaftar di pemerintahan. Yang kedua adalah hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik. Merek ini nantinya terdaftar dalam daftar umum
merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan. Contohnya kita ambil kosmetik. Alat kosmetik ini sudah mempunyai badan atau lembaga yang besar. Kemudian ada yang ingin mengambil hak merek tersebut untuk didagangkan lagi, maka mereka dapat diberikan izin dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan pemegang merek yang pertama. Kemudian hak desain intelektual. Hak desain ini adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksinya dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi disebut untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Kemudian di sini ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis. Di sini mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian di sini ada indikasi geografi. Indikasi geografi merupakan tanda yang menunjukkan asal muasal suatu barang. Biasanya hal ini dilihat dari faktor geografisnya, seperti faktor alam, faktor manusia, yang memberikan ciri kualitas tertentu. Di sini kita akan mengilustrasikan bidang-bidang haki dalam suatu contoh produk. Misalnya, karena kita sering menggunakan handphone. Handphone ini mempunyai merek. Mereknya adalah Acer pada bagian merah. Acer ini adalah sebagai simbol dagang barang. Nah, kemudian di sini ada desain industri. Desain industri yang tampak penampilannya luar, pocket PC-nya. Kemudian ada hak paten, bisa kita lihat di monitor HP-nya. Penemuan teknologi berupa alat komputer dalam ukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Jadi, para pengguna dapat lebih mudah membawa HP ini kemanapun dia berada. Kemudian di sini ada bagian hak cipta program komputer. Jadi, program yang ada di HP ini mempunyai hak cipta. Jadi tidak sembarangan orang dapat mengakui hak cipta yang telah berada di dalam handphone tersebut. Kemudian di sini ada desain tata letak sirkuit seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini ada terletak tata sirkuit pada HP tersebut, di mana nanti kita akan tahu di mana letak geografis dari keberadaan handphone tersebut. Demikian penjelasan saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Saya akhiri untuk materi ini. Nanti kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih telah mendengarkan pemaparan saya mengenai haki. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.